Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 89. Bahagianya Hasan. Dari bersantap siang di restoran, agenda belumlah usai. Sesuai rengean para bocil alias bocah kecil, mereka bertolak menuju taman kota, menghabiskan sepanjang sore di sana. Wah, mati gaya ini kalau bawa anak-anak, celoteh Andi begitu menginjakkan kaki di taman. Mau tebar pesona ha kamu? Sahut Ilyas. Ya kenapa Yas? Masna wasulasa waruba, jawab Andi entengnya berdalil. Sontak dalil itu langsung mendapat tanggapan dari Hasan. Bagaimana tidak, laki-laki itu merasa tersindir. Lika-liku hidupnya tak lepas dari dalil tersebut. Sudahlah, cukup aku yang ngerasain. Lagian kamu ini di sunnah yang lain yang ringan-ringan kamu ogah. Giliran yang ruwet kayak gitu antusias. Celoteh Hasan memecut 4 pasang telinga terlebih Andi. Jangan macam-macam dik, digasak kamu sama juragan besi tua, imbuh Ilyas tertawa setelahnya. Gimana kalau kita bikin petisi ke istri-istri kita? Sambung Ilham, mengalihkan tema pembahasan lantaran mendadak ide muncul. Buat apa? Mau cerita bertambah panjang? Tegur Hasan menolak ide tersebut. Masalahnya mas, kalau kita manut kayak gini, rasanya hilang martabat kita sebagai suami, bantah Ilham. Sontak mendapat dukungan dari dua kunyuk. Hanya Angga yang tak berpendapat alias netral. Kali ini Hasan tidak menimpali. Ia malah menggiring anak-anak menuju wahana permainan. Sementara yang lain dongkol dalam kediaman mereka. Duduklah mereka di kursi taman, memperhatikan Hasan yang nampak menikmati profesi barunya sebagai pengasuh. Mas itu kita malah dikadalin, gerutu Ilham. Iya, aku rasa kalau kita manut-manut gini, entar tambah ngelunjak, sambung Andi. Ilyas tidak mengeluarkan pendapat. Bukan kenapa, itu karena ada Angga yang membatasi kelincahan mulutnya. Maklum kakak ipar. Hasan sendiri menyudahi profesi pengasuhnya. Namun sebelum bergabung dengan yang lain, ia berpesan pada Amirah untuk mengawasi bocil-bocil tersebut. Iya Abi, sahut Amirah mengangguk. Anak pintar, balas Hasan mengusap kepala Amirah. Dengan langkah santai, juga senyum menghiasi wajah, Hasan bergabung kembali. Dan langsung Ilham menghujaninya, menyinggung kembali apa yang sempat dibahas. Apalagi ide sudah kadung tertancap di kepala. Menurutmu, martabat suami itu yang bagaimana? Apa yang harus ditakuti oleh istri sama anak-anaknya? Baru disebut bermartabat, cerca Hasan memberi tausiah. Ciutlah nyali Ilham untuk beradu argumen. Dua temannya pun sama, rapat-rapat menutup mulut, hanya memasang muka datar. Itu mas, khawatir mereka malah keenaan ngatur begini, ngatur begitu, kata Ilham berusaha memberanikan diri. Hasan menghela nafas. Sungguh sebenarnya ia memahami maksud dari pendapat yang dikemukakan oleh Ilham. Ia hanya tak sependapat jika bermartabat tidaknya seorang suami dilihat dari seberapa tunduk serta takutnya anggota keluarga. Kalau begitu, jadikan dirimu suami yang dihormati, yang disungkani oleh mereka, kata Hasan menyampaikan pendapat. Caranya mas, timpal Andi, terlepas begitu saja itu suara. Caranya, perbaiki sikap kita lebih dulu, jadilah panutan bagi istri serta anak-anak kita. Menegur, menasehati, apalagi memarahi, hanya akan menimbulkan pertengkaran. Pertengkar itu menguras tenaga dan emosi, gak enak, ujar Hasan. Akhirnya panjang lebar berkata. Mereka, para pendengar, manggut-manggut, serius memasang telinga. Satu-satunya orang yang paling terdiam, tak lain tak bukan adalah Andi. Sungguh, ia merasa tersindir, menyadari sikapnya perlu diperbaiki. Rasanya berat mencapai karakter suami yang begitu mas, ungkap Andi, tersadar dari ketermenungannya. Meliriklah Hasan. Ia pandangi Andi yang seketika terlihat serius.
Wajah selengean khasnya sirna dalam sekejap mata. Jauh di lubuk hati, Hasan pun sama. Banyak sikap serta tindak tanduknya yang harus diperbaiki. Begini, pulang dari sini, datangi istri kalian. Berikan pelukan hangat pada mereka dan bilang mulai bulan depan bulanan dinaikkan. Percaya sudah, langsung dicabut itu peraturan, kata Hasan. Masa mas? Seru Ilham. Coba aja, balas Hasan. Dalam keseriusan pembahasan rumah tangga, mendadak mereka dibubarkan oleh kedatangan para bocil. Berlari mereka mendatangi ayah masing-masing. Serempak mereka menunjuk seorang penjual gelembung busa yang sedang memancing pembeli, terutama anak-anak. Dik, belikan, kasihan, celetuk Hasan. Jadilah Andi bangun karena diseret oleh dua anaknya, bukan karena teguran Hasan. Dua ayah lainnya juga diseret oleh anak mereka. Kompaknya mereka menuruti, juga kompak tak mengeluarkan dompet. Hasan serta Angga turut mengekor, walau tidak ada bontot. Dik, aku satu ya, ucap Hasan, minta jatah. Sontak pandangan Andi teralihkan. Ia tatap Hasan penuh tuntutan. Oleh-oleh buat istriku, ucap Hasan ringannya berkata. Ada-ada saja pean mas, dikira mbak itu bocah, sahut Andi mengajak berdebat. Kadang sikapnya dia kayak bocah, manja-manja gimana gitu, timpal Hasan mengedipkan mata, membuat bola mata Andi terperanjat, dan sedetik kemudian senyum tersungging lebar. Oke, serunya. Jadilah Hasan juga kebagian jatah, tidak mau kalah dari para bocil. Sebotol gelembung busa telah di tangan. Teringat Hasan akan sang istri. Tatkala itu juga ia merogoh ponsel. Dihubungi Naura yang rupanya telah berada di rumah. Adik masih di luar enggak? Tanya Hasan. Begitu Naura menjawab salamnya. Enggak, sudah di rumah, ungkap Naura berdiri di depan lemari. Okelah, bentar lagi mas juga balik, sambung Hasan dan mengakhiri panggilan. Selepas panggilan berakhir, ponsel Naura lempar ke tempat tidur. Kembali ia berkutat dengan koleksi baju, sepatu, serta tasnya. Ya, wanita itu bahkan sengaja pulang lebih awal supaya bisa leluasa memilih tanpa penguasaan sang suami. Nah, sekarang difoto dulu, khawatir ditanya sama Pak Ustadz, gumamnya setelah memasukkan barang-barang yang dikeluarkan ke kantong tas. Urusan mengurangi isi lemari telah beres. Bergegas Naura membawa 3 kantong tas turun. Niatnya tak lain menyimpan 3 kantong tas itu di bagasi belakang mobil. Akhirnya, serunya lega. Senyum memenuhi wajah lantaran. Skenario berjalan dengan mulus. Di taman, nampak keseruan tergambar dari mereka, ayah-ayah muda serta para bocil. Tak lain, tak bukan, keseruan terjalin berkat gelembung busa. Hingga tak terasa, sore kian senja. Terpaksa keseruan itu harus diakhiri. Seru juga, celetuk Andi. Hayo, siapa yang tadi bilang mati gaya? Sindir Hasan memancing tawa. Mulut Andi tak menimbali, hanya cengiran tak surut dari wajahnya. Dik, sering-sering ya traktir kita, kata Angga, ikut menyumbang suara sebelum mereka berpisah. Wah, kayaknya ini harus dijadwal mas, giliran maksudku, sahut Andi, tidak kalah akal. Gitu ya, timpal Angga. Kalau gitu yang akan datang biarlah pegawai pajak ini yang traktir, sambung Hasan. Ilyas seketika mendelik, melongo mendengar namanya disebut, dan belumlah mulut melunak dari kekakuan, Ilham menambahkan. Aku setuju, ujarnya antusias. Oke lah, sampai ketemu periode berikutnya, kata Ilyas. Akhirnya mampu membawa diri. Kompensasi telah diberikan. Saatnya bagi Naura menepati janji setelah mogok tidak mau dibawa, memeriksakan diri ke dokter. Malam ini sehabis sholat maghrib, Hasan tanpa berganti pakaian telah siap menunggu. Ia juga memangkas ritualnya. Tak sabar Hasan menunggu Naura muncul. Bolak-balik ia bangkit dari kursi, juga memanggil sang istri. Saat ia yang ditunggu menampakkan diri, mulutnya tak sabar menegur. Gak sabaran amat ya, sahut Naura. Kemudian
mengalungkan tangannya ke lengan sang suami. "Ayo suamiku," ucapnya. Dengan membawa mobil kuning seperti yang telah disetting oleh Naura, Hasan berkendara cukup gesit. Itu lantaran laki-laki itu tak sabar, ingin memastikan kebenaran dari hasil tes spek. "Perasaan kok malah suamiku ya yang kepo?" Dedek Naura yang sebenarnya menegur Hasan lantaran tak tenang menyetir. Menolehlah Hasan sejenak hanya untuk menyahut, "Janganlah gitu dong dek, jujur mas ini derdek tegang," ucapnya. "Iya aku ngerti, tapi nyetir yang tenang," balas Naura menegur. Alih-alih Hasan menimpali, ia kurangi laju mobil. Untuk mengusir ketegangan, ia nyalakan musik. Juga mulutnya turut serta bernyanyi mengikuti lirik lagu. Naura di samping membungkam mulut. Dalam diam, ia amati wajah Hasan. Ini adalah pengalaman keduanya menghadapi kehamilan. Gumamnya di hati, merasa bersalah. Dan akhirnya tiba juga mereka di sebuah klinik kandungan. Tak sabaran, tangan Hasan menyambar sabuk pengaman yang melekat di tubuh sang istri. Ia juga tidak membiarkan Naura turun. "Tunggu," ucapnya, lalu mendorong pintu mobil. Setengah berlari ke depan mobil, ia mencapai pintu sebelah. Dibukanya itu pintu. Lalu secepat kilat, tangan ia ulurkan. "Ayo dek," ucapnya. Sungguh Naura dibuat haru. Bersama-sama, keduanya berjalan menuju lobi klinik, mendatangi petugas front office untuk menanyakan ruang pemeriksaan. Lewat arahan petugas itu pun, Hasan serta Naura berbelok ke sisi kanan ruangan, menaiki tangga dengan santai sembari terus membicarakan si calon cabang bayi. Hingga tak terasa, langkah sepasang suami istri tersebut membawa mereka pada ruang pemeriksaan yang dimaksud. Setelah menunggu giliran, dipanggillah Naura oleh seorang perawat. "Ibu Naura," panggilnya lantang. Serempak, mereka berdua bangkit dari kursi. Didampingi oleh Hasan, masuklah Naura, duduk berhadapan dengan seorang dokter wanita bernama Jessica. "Ini kehamilan yang ketiga ya Bu?" serunya sembari membaca formulir pendaftaran yang menyertakan riwayat medis. "Iya dokter," sahut Naura cukup gugup. Ya, bagaimana tidak gugup, di usianya yang genap memasuki 40 tahun, ia kembali hamil. "Mari ibu ke ruang pemeriksaan," tegur dokter Jessica. "Suami saya boleh ikutkan dokter?" tanya Naura dengan nada memohon. Lewat senyum ramahnya, dokter Jessica memberi jawaban. Jadilah Hasan lekas bangkit dari duduknya, mendampingi Naura yang terlihat gugup. "Kapan terakhir kali datang bulan ibu?" tanya dokter tersebut, sembari menunggu dua perawat mempersiapkan pemeriksaan. "Tanggal 14 bulan kemarin dokter, saya sudah melakukan tes spek, hasilnya positif, tapi kami belum yakin," ungkap Naura. Seru dokter Jessica, sembari menoleh pada kalender tak jauh dari tempatnya berdiri. Selanjutnya, setelah dua perawat selesai menyiapkan, dokter Jessica pun mulai memeriksa. Semacam gel ia oleskan ke bagian bawah perut Naura. Lalu alat USG ditempelkan ke kulit perut itu sembari bergerak mengitari. Bola mata dokter Jessica mengarah pada monitor, melihat gambaran USG. Hasan yang juga berada di sana turut menatap layar monitor, walau sama sekali tidak mengerti. "Usia kehamilan ibu baru 3 minggu. Ini titik kecil janinnya, masih berupa embrio. 3 bulan lagi barulah kita bisa melihat jenis kelaminnya," tutur dokter Jessica, memekikan kabar bahagia ke telinga Hasan. "Sungguh dokter, istri saya hamil," ujarnya dengan raut kebahagiaan membingkai wajah. "Iya bapak," balas dokter Jessica menegaskan. Seketika kedua tangan Hasan membungkam mulutnya yang nyaris menganga. "Alhamdulillah ya Allah," seru Hasan, nanar matanya mendapati kabar bahagia tersebut. Sungguh Naura dilimpahi kebahagiaan pula manakala melihat senyum bahagia sang suami bertebaran. "Selamat atas kehamilannya, tolong dijaga kesehatan istrinya ya bapak, jangan banyak aktivitas yang melelahkan
Juga jangan banyak pikiran mengingat usia ibu sudah memasuki kepala 4, kata dokter Jessica sekaligus memberi wejangan pada Hasan. Tentu dokter, balas Hasan lekas. Pemeriksaan telah selesai dilakukan. Hasilnya pun sesuai harapan. Kembalilah mereka ke ruang sebelah. Wejangan dari dokter Jessica masih berlanjut sembari menuliskan resep vitamin bagi Bumil. Ini resepnya bisa ditebus di apotek bawah, ucapnya menyerahkan selembar kertas. Sembari keluar meninggalkan ruangan, otak Hasan mulai bekerja, menyusun banyak agenda dalam 9 bulan ke depan. Dengan penuh perhatian, ia tuntun sang istri hingga mencapai mobil setelah menebus resep vitamin. Papa pasti senang ini, gumam Naura, tak sabar ingin berbagi kebahagiaan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.